Halo teman-teman, kembali lagi di 4Wheel Labs Channel. Kalau Anda seperti saya, penggemar otomotif, pasti ada satu mimpi yang kalian punya, memiliki sebuah supercar. Tapi masalahnya, supercar itu harganya mahal sekali. Sebagai perbandingan saja, Ferrari dengan kondisi second, itu nilainya masih di atas 4-5 miliar. Sedangkan di belakang saya ada Porsche Cayman tahun 2014 dengan harga 1 miliar kecil. Dan Porsche Cayman generasi kedua ini platformnya sama dengan Porsche Boxster generasi ketiga. Perbedaan dari Porsche Cayman 2014 dan Porsche Boxster adalah pada atapnya. Porsche Cayman memilih atap versi coupe dan Boxster memilih atap versi cabriolet. Salah satu keunikan dari Porsche Cayman adalah bila Porsche yang lain menempatkan mesin mereka di belakang, untuk Porsche Cayman mereka menempatkan mesin mereka di tengah atau mid engine. Apakah mid engine itu jelek? Sebenarnya tidak juga. Ada dua keunggulan dari mesin tengah. Yang pertama adalah karena dia bermesin tengah, jadi distribusi bobot mobil ini jadi lebih seimbang, yang membuat handlingnya jadi jauh lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah dengan mesin tengah, dia akhirnya mendapatkan dua bagasi yang cukup besar di depan dan di belakang. Kita lihat siluet bodinya sangat mirip dengan Porsche 911 atau salah satu Porsche yang paling mahal harganya. Yang membedakan Porsche Cayman dan Porsche 911 hanya pada sisi belakangnya saja. Dan fun fact dari Porsche Cayman adalah kata-kata Cayman sendiri adalah salah satu jenis dari buaya. Menurut kalian sendiri, kenapa Porsche menamakan Porsche ini sebagai Porsche Cayman? Apakah karena pasar mereka yang akan mereka sasar seorang buaya? Kalau kita lihat dari awal, lampu mereka masih menggunakan lampu xenon, jadi belum teknologi yang baru-baru banget. Kemudian ada fog lamp di bawah, ada lamp washer di sini. Kemudian kalau kita lihat air ductingnya, ini terbuka besar sekali dan dia berfungsi dengan baik. Jadi air ducting ini fungsi adalah mengalirkan udara untuk mendinginkan radiator mesin yang ada di balik mesin. Kemudian untuk lampu sen Porsche sendiri, mereka meletakkan di sisi kanan bumper. Jadi tidak ada lagi lampu sen di spion. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk menghemat tempat. Untuk dari kunci Porsche Cayman sendiri, cantik sekali, ada bentuk lekukan dari siluet Porsche Cayman sendiri. Di sini ada 4 tombol, ada buka kunci, tutup, membuka bagasi depan dan buka bagasi belakang. Lalu kita lihat bagasi depannya dulu. Bagian depan dari Porsche Cayman merupakan bagasi, jadi jangan harap di sini ada mesin. Dan bagasi lumayan besar, mungkin ini bisa menampung hampir 2 big size copper, bukan hanya travel size ya. Kemudian ada 2 top suspension di sini yang membuat mobil ini sangat-sangat gahar. Kemudian jangan banyak komplain, kenapa nggak ada peredam mesin? Ya nggak ada mesinnya. Salah satu desain Porsche Cayman yang paling menarik hati adalah, apalagi kalau nggak spoiler mereka. Spoiler mereka ini secara elektrik bisa kita naikkan dan bisa kita turunkan secara manual. Tapi bila kita sudah di kecepatan 100 km per jam, ini akan otomatis naik. Kemudian kalau kita lihat lampu belakang dari Porsche Cayman, hampir sama dengan Porsche yang lain, mereka menggunakan LED bar yang sangat tebal. Dan juga looks-nya cakep sekali. Ayo kita coba lihat bagasi belakangnya. Cukup besar, tapi tidak sebesar bagasi depan. Di sini mungkin kita bisa meletakkan satu travel size copper atau backpack. Kemudian kembali ada top suspension di sini, ada 2 dan kokos sekali terlihat. Kemudian yang paling lucu dari Porsche Cayman adalah adanya laci penyimpanan di sebelah sini. Dan saya nggak tahu fungsinya apa ya. Ini diambil juga susah. Kemudian dan posisinya dalam sekali. Kemudian karena dia hanya 2 penumpang, dia punya landaian yang sangat lebar sih, dan kita masih bisa menempatkan barang di sana. Hal yang paling gagah dari Porsche Cayman adalah peletakan knalpot di tengah dan menggunakan muffler yang berdiameter sangat besar. Ini masih versi standarnya, jadi suaranya tidak yang menggelegar-gelegar banget, tetapi
cukup enak untuk dinikmati pada saat berkendara nanti di dalam. Porsche ini dibekali dengan ring 20 dan ketebalan ban 35 dan kelebaran ban 235 untuk di depan. Tapi untuk di belakang mereka menggunakan kelebaran ban 2265. Ini memudahkan Porsche ini sebenarnya siap untuk dilajukan di sirkuit balap. Salah satu hal menarik dari Porsche Cayman adalah siluet desain mereka sangat mirip dengan Porsche 911. Salah satu Porsche dengan harga paling mahal di dunia. Oke, salah satu desain Porsche Cayman yang sangat-sangat fungsional menurut saya adalah peletakan air ducting di sini yang sangat besar, dan ini terbuka untuk mendinginkan mesin. Dan salah satu fun fact yang paling lucu adalah banyak sekali orang yang menggunakan Porsche Cayman terkejut pada saat dia mematikan mesin kemudian keluar dari mobilnya, kenapa ada bunyi mesin masih hidup di Porsche Cayman-nya. Dan itu ternyata adalah kipas kecil yang diletakkan Porsche di dalam air duct ini untuk membantu pendinginan mesin selama mobil dimatikan. Kalau kalian parkir di tempat yang sangat panas, apalagi di Bali seperti ini yang teriknya bisa sampai 34-36 derajat, dan mau masuk mobil tapi males panasnya, kita masih bisa mendinginkan mobil dengan cara menekan kunci buka secara lama dan terbukalah kaca depan mereka. Kita masuk ke mobilnya dulu. Wow, itu kata-kata yang bisa saya utarakan di mobil ini. Kita hidupin dulu panas. Do you hear this sound? Oke, untuk interior mobil dari Porsche Cayman ini sangat-sangat cakep dan sangat manis sekali. Kita lihat dari ada dial jam di sini, kemudian dan hal unik dari jam ini juga merupakan race stopper atau pengukur waktu untuk kita race. Kemudian di sini ada multimedia entertainment-nya, ada Bluetooth polyphonic yang kita bisa sambungkan ke HP kita dan kita bisa nyalakan musik. Dan speaker Bose di mobil ini sangat-sangat nice untuk kita bisa dengarkan. Kalau kita lihat mobil ini menggunakan tuas yang sangat-sangat cantik sekali, dan ini digenggamnya enak, sangat sporty sekali. Kemudian dia menggunakan seperti analog, kiri tekan, bawa ke belakang. Begitu kita menggunakan Sport Plus mode, transmisi ini sebenarnya tidak ada fungsinya lagi, karena semua harus difungsikan dari Tiptronic untuk menaikkan dan menurunkan Porsche. Ciri khas Porsche adalah mobil mereka dibekali dengan banyak sekali tombol di sisi tengah ini. Di sini ada tuner untuk multimedianya, kemudian ada phone, ada media, ada navigasi juga di sini, ada map, kemudian ada pengaturan AC, dan dia sudah dual zone temperaturnya. Kemudian ada sport plus, dan juga suspension, kemudian traction control, dan yang paling lucu adalah kita bisa menaik turunkan spoiler belakang secara manual. Jadi kalau kita mau sok-sokan gitu di depan teman-teman kita tinggal naikkan, kemudian dan mobil ini akan terasa sangat-sangat sporty. Dashboard mobil Porsche Cayman ini sangat-sangat sporty. Ada 3 dial besar di sini, kemudian ada MID di sebelah kanan, kemudian tachometer atau pengukur putaran mesin yang sangat besar di tengah, dan speedometer sedikit kecil di sebelah kiri. Kenapa memilih speedometer kecil di sebelah kiri bukan di tengah? Adalah supaya kita tidak terintimidasi dengan kecepatan dari mobil ini. Dengan kapasitas mesin 2700 cc, mobil ini tidak bisa dibilang lambat, dan rasanya memang seperti mobil supercar, bukan sports car biasa. Kunci ini dimasukkan di bagian sini, di bagian kunci, kemudian kita akan putar di sini untuk menghidupkan mesin. Kemudian ada tombol lampu di sebelah kanannya, ada knop lampu untuk auto, kemudian menghidupkan secara manual. Kemudian di sebelah kanan ada memory seat untuk pengemudi, kemudian ada pengaturan spion, kemudian ada pengaturan jendela. Ditarik turunkan dan semuanya sudah auto. Kalau kita bisa lihat ada brush aluminium di sini, dan juga di knop pembuka pintunya sangat cantik sekali, berpadu dengan warna beige dari mobil ini. Salah satu yang paling keren dari Porsche adalah mereka mendesain mobil ini dengan sangat cantik dan rapi sekali. Kalau kita lihat sports car rata-rata dan supercar tidak menyediakan cup holder karena keterbatasan tempatnya sendiri. Tapi Porsche menyembunyikan dengan baik. Mereka menyembunyikan di sini. Dan ini sangat-sangat
pintar, cerdas, dan cantik sekali jadinya. Setelah ini terbuka, kita masih tutup bagian tengahnya dan terlihat sangat clean, bersih sekali, cantik. Kemudian ada glove box di sebelah sini, terkesan kecil tapi termasuk fungsional. Kemudian ada power outlet di sini, ada USB dan colokan aux untuk multimedia. Oke, tidak elok rasanya kita kalau bawa Porsche masih nyetir di bawah rata-rata. Oke, kita akan coba mobil ini. Di depan sudah kosong, siap. Kita masukkan dia ke Sport Plus. Dengar suara itu. Wow. Tenaganya luar biasa, bos. Mobil ini sangat-sangat menyenangkan untuk dikendarai. Untuk dari segi bantingan, mobil ini sebenarnya masih bisa diterima ya. Dalam artian dia supercar, tetapi handling mereka pasti enak, kemudian suspensinya masih enak, kemudian dia tidak ada limbungnya sama sekali, dan mobilnya sangat mantap, handlingnya sangat enak sekali. Kemudian peredaman kabin dia luar biasa sekali. Saya tidak bisa mendengarkan suara angin di luar atau mobil yang lewat, dan mungkin itu alasan beberapa orang lebih memilih Porsche Cayman ini ketimbang Boxster. Dengan atap keras dan tertutup seperti ini, peredam suaranya sangat baik dan lebih secure rasanya, dan lebih aman gitu kalau kita bawa. Oke, segitu dulu review singkat kita buat Porsche Cayman 2014 ini. Berminat dengan mobil ini, tinggal hubungin kita di 4Wheel Labs. Jangan lupa Instagram kita di 4Wheel Lab, dan juga subscribe dan like video ini bila menyukai, dan share ke teman-teman kalian. Ciao.